bulan September rasa-rasanya kok nggak enak gitu, baik secara personal atau kisah tentang, bulan September di Indonesia gitu. Tidak hanya soal di September bagi saya pribadi dan bagi Indonesia, di negara Amerika Latin itu juga serasa nggak enak, serasa hitam, serasa kelam, dan serasa mencekam tentunya. Itu dialami oleh Presiden Chili pada 1973. Gimana kisahnya? Kita coba-coba ingat lagi bagaimana kisah seorang presiden dan negara Chili kala itu. Bersama gua, Arif, inilah siasat merawat ingatan. Ada seorang presiden yang kala itu menang pemilu secara sah itu. Dia pengen negaranya lebih adil, rakyatnya tentu sejahtera. Namun hal itu tidak tercapai atau terus dihalang-halangi oleh oposisinya. Bahkan tidak hanya soal riak-riak atau suara-suara, tapi dia juga menggerakkan tank dan pesawat tempur gitu. Dan hal itu bukan seperti di film-film Hollywood, tapi nyata terjadi di Chili, yang dimana kala itu di September 1973, dan tokoh utamanya tentu adalah Salvador Esabilino del Sagrado Corazon de Jesus Allende Gossens, atau yang lebih dikenal dengan nama Salvador Allende. Salvador Allende lahir pada 26 Juni 1908 di ibu kota Chili, Santiago. Dia lahir dari keluarga kelas menengah atas. Ayahnya seorang pengacara, sementara ibunya, Laura Gossens, adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang penganut Katolik yang taat. Dia pernah coba untuk masuk ke wilayah tentara, namun rasa-rasanya dia udah nggak cocok gitu. Dan kemudian berlanjut, eh, dia meniti karir atau meniti pendidikannya di Universitas Chili pada tahun 1926 sebagai mahasiswa kedokteran. Di universitas, ia mulai membaca ya selayaknya mahasiswa-mahasiswa lah, Mark, Lenin, dan Trotsky. Dan tentunya juga dia tidak hanya soal membaca, tapi juga terlibat dalam mobilisasi politik. Setelah lulus dari universitas dan menjadi dokter, dan saat menjadi dokter itu pun si Allende banyak kerja buat rakyat miskin, mengurus kesehatan masyarakat, dan makin yakin masalah utama Chili itu adalah ketidakadilan ekonomi. Dalam memperjuangkan cita-citanya, Allende berjuang melalui jalur lewat kotak suara. Dan pada tahun 1970 akhirnya ia terpilih sebagai seorang presiden dan diusung oleh sebuah koalisi bernama Unidad Popular atau UP, atau juga bisa diartikan sebagai Persatuan Rakyat. Koalisi ini terdiri dari Partai Sosialis, Partai Komunis, Partai Radikal, MAPU, dan pembangkang dari Partai Kristen Demokrat. Saat itu dalam pemilu 1970-an ia hanya meraih 36,2% suara, unggul tipis atas mantan Presiden George Alessandri 34,9%, dan atas Radomiro Tomic dari Partai Kristen Demokrat 27,8%. Dan Allende jadi presiden sosialis pertama di dunia yang naik lewat pemilu demokratis. Saat terpilih dan akhirnya memerintah, Allende memberlakukan serangkaian kebijakan radikal dalam bidang ekonomi, seperti nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terus kemudian nasionalisasi perbankan, kemudian peningkatan upah buruh,
alokasi anggaran yang besar pada sektor pendidikan dan kesehatan. Program susu gratis bagi anak-anak juga ada. Dan menolak pembayaran utang luar negeri dan memberlakukan kebijakan land reform. Seluruh program ini diberi label Chile Road to Socialism. Tapi masalahnya apa yang dilakukan oleh Allende bikin banyak pihak tidak menyenangi. Di dalam negeri misalkan, kelas elit sama oposisi bisnis itu merasa terancam. Di luar negeri terutama Amerika Serikat, Nixon dan CIA-nya takut Chili jadi Kuba kedua. Lantas emang kenapa dengan Kuba ini? Nanti kita bahas ya di lain kesempatan. Kayaknya seru itu loh. CIA kemudian terbukti nyokong oposisi, ngerusak ekonomi Chili, bahkan ngebiayai kampanyenya saat buat ngejatuhin Allende gitu. Ya kampanye propaganda semacam itulah. Dan menggerakkan segala ornamen-ornamen militer-militer ya. Karena ada satu tokoh yang juga ada di balik penggulingan Allende dari warga Chili sendiri. Lalu tibalah pada 11 September 1973. Dini hari, tank dan tentara pimpinannya, Jenderal Augusto Pinochet, masuk ke Santiago. Pesawat tempur ngebombardir istana La Moneda, tempat Allende bertahan. Allende sempat berpidato terakhir lewat radio. Kurang lebih begini ya, saya tidak akan mundur, saya akan bayar kesetiaan rakyat dengan hidup saya. Ini adalah kata-kata terakhirku dan aku yakin pengorbananku tidak akan sia-sia. Aku yakin paling tidak ini akan menjadi pelajaran moral yang akan menghukum kejahatan, kepengecutan, dan pengkhianatan terhadap negerinya sendiri. Pidato itu jadi warisan moral. Tak lama Allende meninggal di dalam istana. Kematian Allende jadi simbol kehancuran demokrasi dari dari seorang dokter rakyat yang pengen bangun sosialisme damai. Ia jatuh sebagai martir di tengah kudeta militer. Siapa yang naik? Augusto Pinochet. Di bawah Pinochet, Chili berubah drastis. Setelah kekuasaan berhasil dikonsolidasikan, rezim junta militer di bawah Jenderal Augusto José Ramón Pinochet atau Augusto Pinochet segera memutar balik gerbong kebijakan. Pinochet mengembalikan seluruh perusahaan yang telah dinasionalisasi oleh Allende, kemudian mengundang investor asing dengan meliberalisasi sektor keuangan dan perdagangan. Di bidang politik, Pinochet memberangus kebebasan pers, membekukan seluruh aktivitas para partai politik dan organisasi massa, terutama yang berkaitan langsung maupun tidak dengan Salvador Allende. Ia juga melancarkan pembunuhan politik besar-besaran, memenjarakan dan mengasingkan lawan-lawan politiknya. 3.000 tewas, 130.000 tahanan, dan puluhan lainnya merasakan siksaan atas perilaku macam itu. Pada 2009, Presiden Michel Bachelet mendeklarasikan setiap tanggal 30 September menjadi hari korban eksekusi politik dan tribut kepada keluarga korban yang tewas dieksekusi rezim Pinochet. Dan saat Pinochet berkuasa juga kebebasan sipil juga dibungkam. Kemudian juga ada kerjasama atau ekonomi saat itu diserahkan ke Chicago Boys, seorang atau sekelompok ekonom lulusan Amerika Serikat yang hasilnya memang pertumbuhan naik, tapi kesenjangan sosial semakin melebar. Presiden Pinochet berkuasa hampir 17 tahun sampai 1990-an. Rezimnya bikin Chili modern, tapi dengan harga ribuan korban jiwa dan hilangnya demokrasi.
Kisah Allende bukan sekedar sejarah Chili, tapi jadi pengingat gimana rapuhnya demokrasi. Kalau berhadapan dengan senjata, kepentingan asing, dan elit yang takut kehilangan kuasa, Allende sering dikenang sebagai simbol perjuangan rakyat kecil, dan kudeta 1973 sampai hari ini masih jadi luka terbuka bagi bangsa Chili.